Tapi nanti pas hasil recordnya ada suaranya nggak? Cas. Ya coba, tak, lu kelompok lu dulu aja. Kelompok gue. Ya, nih itu. Udah belum? Udah. Angel, lu pembukaan ya? Pembukaan sama penutup panjang. Oh ya udah. Ini udah di record apa belum? Mulai ya. Harus. Game dong, oke. Nggak pakai baju gue, males. Coba Iya, ya, jujur sama. ambil baju dulu. Udah, nggak usah. Game lah. Kan nanti kan kalian ngasih pertanyaan ya. Terus nanti kelompok kita yang jawab gitu. Iya, Iya, ntar udah kebalikannya juga. Kan udah gue kasih jawaban dari mereka. Kita game gak lu? Enggak. Udah ya, Angel. Kita nggak boleh gitu. Udah mulai ya, nggak usah on cam. Nggak usah. Males pakai baju. Wah, ambillah. Udah di kasur. Iya. Lalu ya. Protes balik aja. Udah beres. Pak Erwan ribet dah lanjut. Pembukaan Angel. Ya udah mulai ya. Perkenalkan kami dari apa ya? Aku lupa. Kami dari kelompok 1 tentang COVID-19. Anggota kelompoknya 1 ada Ardi Firmansyah, Deborah Desta Angeli, Prita Rafifa Azari, Selvi Amelia Putri, Rian Haikal Zimran, Tasya Olivia Manurung, Austin Inang Silamba, Yanuar Yusuf, dan Aziza Darmawati Siagian. Yang pertama, pengertian COVID-19. Ardi kan pembagiannya. Gua kan ini. Ah, Menurut ilmuwan, menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo, virus corona menyebabkan sakit COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernapasan. Tetapi strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies. Virus ini seperti halnya pendahulunya MERS dan SARS mematikan karena menyerang paru-paru dan menimbulkan akut respiratory distress syndrome yang membahayakan nyawa penderita sehingga memerlukan ventilator untuk bertahan hidup. Berdasarkan bukti ilmiah terbaru, virus corona dapat tetap bertahan selama berjam-jam berupa tetesan kecil di udara dan menginfeksi orang ketika mereka menghirup. Dilansir dari The New York Times Rabu, risiko penularan virus corona melalui udara ini paling tinggi terjadi di ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Hal ini jugalah yang menjelaskan peristiwa mengenai kasus penyebaran virus yang terjadi di beberapa tempat seperti pabrik, gereja, dan restoran. Seorang ahli aerosol di Virginia, Ted Lindsay Marr, mengatakan belum diketahui dengan jelas seberapa sering virus menyebar melalui tetesan kecil ini atau aerosol dibandingkan dengan tetesan yang lebih besar yang dikeluarkan ketika orang-orang sakit, batuk, dan bersin, atau dikeluarkan melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Selanjutnya, Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS.
dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Menurut WHO, virus corona COVID-19 menyebar ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Informasi saja, menurut Worldometers, angka kasus tersebut yaitu ada sebanyak 1.270.849 dengan 69.380 kematian dan 261.316 orang sembuh. Dari total kasus sebanyak 336.85 terdapat di Amerika Serikat. Tasya. Menurut pakar psikologi Ajeng Reviando menilai protokol kesehatan 3M yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang digaungkan para pakar medis dan pemerintah bukan lagi sekedar aturan melainkan bagian dari kebiasaan. 3M sudah harus menjadi new culture, disease our way of life. Jadi jangan lupa apa yang dilakukan dalam protokol kesehatan sudah menjadi kebiasaan. Di sisi lain, mereka yang tak mau taat ini menurut Fajri terbagi menjadi dua golongan, yakni paham pentingnya 3M tetapi tidak mau menerapkannya, serta tidak paham dan tidak mau taat. Padahal 3M menjadi upaya penting mencegah penularan COVID-19. Di sisi lain, pandemi juga mengajarkan kita mengelola keseimbangan. Pandemi juga membuat orang mensyukuri semua kebebasan dan luxury selama ini diberikan dan kita kurang apresiasi, taking for granted. Fokus ke hal yang bisa kita kontrol dan belajar skill kecerdasan respon, reframing, relaxing. Saat ini sudah banyak orang yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental, kemudian melirik yoga, meditasi, retreat, serta program well-being lain. Austin baca. Bukannya Rian ya? Yaudah diganti Yanuar aja. Yanuar ada nggak? Ada. Baca Yan. Yang diketahui tentang COVID-19. Coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus penyebab sakit flu, biasanya hingga penyakit yang lebih parah, seperti sindrom pernapasan timur tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV. Adapun coronavirus novel atau nCoV yang sejak akhir Desember 2019 menghebohkan dunia adalah jenis baru virus corona yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya menjangkiti manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya virus ini ditularkan antara hewan dan manusia. Investigasi terperinci menemukan bahwa SARS-CoV ditularkan dari luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan tapi belum menginfeksi manusia. Selfie. Cara mencegah dan mengobati. Cara mencegah, 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik sampai bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. 3. Hindari kontak langsung dengan yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5.